Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menonaktifkan kepala sekolah dan 3 guru di SMA Negeri 1 Banguntapan terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di sekolah tersebut. Kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta hingga kini masih dalam investigasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Selama investigasi berlangsung, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan kepala sekolah dan 3 guru yang ada di sekolah tersebut. Yang salah bukan anaknya, yang salah itu kebijakan itu melanggar, ya kan? Kenapa yang pindah anaknya? Yang harus ditindak itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Satu kepala sekolah, 3 guru. Saya bebaskan dari jabatannya, tidak boleh ngajar dulu. Pemberian saksi itu berdasarkan disiplin pegawai, mengingat para tenaga pengajar tersebut berstatus aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nasrul Nasik melaporkan dari Kota Yogyakarta. Ya, semoga permasalahan ini juga segera selesai supaya tidak ada lagi kesalahpahaman yang timbul karena kasus tersebut. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz sendiri terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di sekolah tersebut? Ini dia ya masalahnya ini, sebetulnya kalau kita lihat ya dari skop fikih ya, bagaimana seandainya seseorang remaja putri yang sudah akil balik ya tentu dia harus memakai hijab ya, apalagi di lingkungan yang semuanya berhijab. Nah, karenanya dihimbau orang untuk berhijab. Nah, tetapi kita itu la ikraha fid din, kata Rusdun Nggak bisa, nggak boleh kata Allah memaksakan din agama Allah. Ya, karena disinilah letaknya. Ya, kita tidak boleh memaksa, tetapi kita bisa membuat sistem, ya, sistem yang preventif, misal sistem itu bagi remaja-remaja putri yang sudah akil balik dihimbau untuk bersekolah menggunakan hijab, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah di luar seragam itu keluar silahkan, mau dilepas silahkan, kan begitu ya. Itu sistem, gitu. Ya kalau seandainya buat mereka yang belum berhijab. Tetapi ya memang itu kan untuk sekolah-sekolah yang swasta mungkin gitu. Tapi kalau untuk sekolah negeri, ya ini dia bagaimana nih kebijakannya. Nah ini dikembalikan lagi nih seperti apa. Nah tetapi tentu jelas janganlah ada paksaan, jangan. La ikraha fid din, kita nggak boleh paksa orang. Ya karena serahkan saja sama Allah, Allah yang membulak-balikan hati, Allah yang menguasai hati kalau untuk masalah hidayah. Tetapi dengan sistem kita bisa sedikit gitu ya. Nah hanya tadi menghimbau, bukan paksaan. Karena kalau dosa paksaan, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ada Islamofobia, ada dan lain-lain. Nah ini kita harus berhati-hati gitu ya. Malah tadi banyak yang tidak support ya begitu. Nah intinya hati-hati ya, tetapi dakwah ya yang dilakukan oleh guru itu bagaimana berdakwah sebetulnya mengajak siswinya untuk berhijab itu lebih baik dengan cara dakwah yang ahsan ya, jangan yang kemudian pemaksaan, karena segala sesuatu yang dipaksa tidak akan baik, kurang lebih seperti itu. Masya Allah indahnya, bahkan agama saja tidak memaksakan ya Ustadz ya, sekalipun itu adalah sebuah kewajiban bagi perempuan ketika sudah akhil balik. Nah Ustadz sekarang tuh suka ada ungkapan seperti ini, buat apa tubuh berhijab tapi hatinya tidak berhijab. Nah kalau seperti itu gimana Ustadz? Ya kalau kita lihat ungkapannya cukup aneh ya, karena gini ya, yang jelas-jelas yang wajib itu kan pertama adalah dihijab secara apa? Secara physically gitu. Nah dari situ step by step masuk ke hati gitu. Kalau kemudian kita berpikir buat apa hatinya tidak hijab tapi itu hijab, itu kan sebetulnya permainan kata-kata yang akhirnya orang-orang nanti malah
ya dia tidak tergiring untuk itu. Jadi misalnya gini, buat apa ke masjid sholat sementara hatinya itu tidak mau sholat gitu ya. Tapi kan sebetulnya bukan itu. Orang yang kemudian the power of repetition, dengan dia membiasakan dirinya, dengan dia mengulang-ulang kebaikan, dia akan lama-lama merasakan kebaikan itu menjadi sebuah kenikmatan. Nah, ketika kenikmatan itu sudah dia dapatkan, sudah candu dia tidak akan pernah meninggalkan itu lagi, dia akan menyenangi itu gitu. Nah, karenanya pembiasaan ini, repetition ini yang harus dilakukan. Nah, karenanya adab itu kuncinya adalah pembiasaan. Karenanya ayo cobain di hijab dulu. Coba terus menerus sampai akhirnya dia menemukan kenikmatannya gitu ya. Nah, makanya kalau yang lebih baik dari usia dini gitu, sebelum akil balik juga sudah membiasakan hijab. Nah, karenanya kalau orang yang sudah membiasakan hijab enak seperti orang yang sudah membiasakan sholat. Ketika dia nggak sholat, dia tuh dia gundah ya, galau perasaannya. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Nah, inilah adab, inilah pembiasaan, inilah the power of repetition ya. Itu kurang lebih. Masya Allah, semoga seluruh wanita yang belum berhijab termasuk saya bisa disegerakan dan istiqomah ketika nantinya sudah diberikan hidayah untuk berhijab. Amin ya Rabb.